tahun 2022, sebanyak 3.544 bencana alam telah terjadi di wilayah Nusantara. Sebanyak 91,96% diantaranya bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Bencana hidrometeorologi kering sebesar 7,22%. Sedangkan bencana geologi sebesar 0,82%. Di antaranya berupa gempa bumi yang berdampak besar sepanjang tahun 2022 yang mencatat sebanyak 28 kejadian telah mengguncang wilayah Indonesia. Selain itu, kita juga masih harus memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19. Serta tugas penuntasan wabah penyakit mulut dan kuku yang saat ini sudah terkendali. Berbagai peristiwa mampu kita lewati dengan kolaborasi dan sinergitas pentahelix. Oleh karena itu, BNPB dan BPBD terus bekerja dan berkarya di tengah masyarakat untuk resiliensi berkelanjutan. Untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan, dibutuhkan komitmen nasional. Dalam hal ini, BNPB dan BPBD terdepan dalam penanggulangan bencana di tanah air. Budaya kerja, BNPB harus siaga, harus antisipatif, harus responsif, dan adaptif. Budaya ini sangat penting karena bencana itu datangnya tidak terduga. Orientasi pada pencegahan harus diutamakan. Infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan. Vegetasi penghambat ombak tsunami. BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah, pusat maupun daerah, agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana. Bangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Melalui kepemimpinan Presiden Joko Widodo, resiliensi berkelanjutan juga ditumbuhkan pada pendidikan aman bencana serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis terhadap tanggap bencana. Pada tahun 2023, kita akan menghadapi tantangan dalam mengantisipasi bencana geologi yang semakin kompleks dengan adanya bencana susulan seperti longsor dan likuifaksi. Tantangan terbesar menghadapi bencana geologi adalah memastikan penguatan struktur bangunan yang terbangun lebih kuat dan kokoh menghadapi gempa. Selain itu, diprediksi pada tahun 2023 akan mengalami anomali iklim curah hujan yang menipis yang berpotensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, BNPB di bawah koordinasi Menko Polhukam bersama KLHK mempersiapkan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan menghadapi potensi Karhutla 2023. Let's work together to mitigate the risk of disaster for a better life today and tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat tangguh, kembali lagi bersama saya Rahmadi Diliawan dalam acara Kick Off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2023. Bapak Ibu serta sahabat tangguh sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana ini telah berlangsung dari 2013, diawali di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, hingga yang akan diselenggarakan pada 2023 ini di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada hari ini kita akan berbincang terkait dengan urgensi atau pentingnya peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana ini. Kita juga akan berbincang dengan berbagai narasumber pada segmen-segmen pada acara kali ini. Untuk mengawali acara, mari kita
dengarkan sambutan dari Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Ibu Prasinta Dewi. Ibu Prasinta Dewi, Ibu Deputi, selamat pagi Ibu. Pagi Mas Dili. Terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di sini Ibu. Ya. Baik Ibu, dipersilakan Ibu untuk menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih Mas Dili. Yang saya hormati Direktur Mitigasi Bencana, Bapak Berton, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Yusuf, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, para narasumber, moderator, audiens yang bergabung melalui YouTube BNPB. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam tangguh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi ini dalam acara kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2023. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan para peserta yang telah hadir secara langsung maupun hadir secara virtual. Selanjutnya, apresiasi setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada hadirin yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini dan secara konsisten berkomitmen dalam mengkampanyekan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Saya berharap agar kolaborasi nyata pentahelik ini dapat terus berlanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, pengurangan risiko bencana atau PRB adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko-risiko dalam dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Setelah berbagai upaya penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan, telah dirasakan banyak kemajuan dan capaian dalam pembangunan ketangguhan bangsa melalui upaya PRB. Namun, besarnya pencapaian PRB perlu terus dimonitor dan dievaluasi agar upaya-upaya tersebut tidak hanya mengurangi risiko yang ada, namun juga diharapkan dapat mencegah munculnya risiko-risiko baru. Investasi PRB perlu selalu dilakukan secara fokus dan inklusif dalam pembangunan keberlanjutan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya banggakan, Hari peringatan PRB ini menjadi pengingat bersama atas kemajuan keberhasilan capaian dalam mempertahankan ketangguhan dari dampak di Indonesia. Peringatan PRB telah menjadi agenda nasional yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2013. Pada tahun 2023, BNPB bekerjasama dengan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara untuk menyelenggarakan rangkaian puncak peringatan Bulan PRB Nasional tahun 2023 pada tanggal 10 hingga 15 Oktober tahun 2023 merupakan satu dekade peringatan Bulan PRB mengusung tagline Sulawesi Tenggara Posanggu Indonesia Mokwara Sulawesi Tenggara Tangguh Indonesia Kuat. Dengan harapan bersama-sama kita dapat mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Kota Kendari dan sekitarnya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2023 ini merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat terhadap aktivitas PRB sebagai investasi untuk ketangguhan. Secara umum, peringatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog, dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB, serta dapat dijadikan pembelajaran bersama para pelaku PRB seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap melalui kegiatan kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2023
dapat menginformasikan semua bentuk kegiatan dan kolaborasi serta sosialisasi kegiatan selama berlangsungnya peringatan bulan PRB tahun 2023. Kami telah menyiapkan kanal informasi seputar pelaksanaan peringatan bulan pengurangan risiko bencana tahun 2023 melalui bnpb.go.id/bulan PRB 2023. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di Kota Kendari pada tanggal 10 hingga 15 Oktober tahun 2023. Kita kenali ancaman bencana, pahami risikonya, dan tingkatkan budaya sadar bencana. Menjadikan Indonesia yang tangguh bencana adalah tanggung jawab kita semua, karena penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Mari sukseskan peringatan bulan PRB tahun 2023. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh Ibu. Terima kasih atas sambutannya. Dikatakan bahwa oleh Ibu Deputi Bidang Bencana bahwa peringatan bulan PRB ini untuk membangun kesadaran masyarakat, dialog juga, dan untuk membangun jejaring. Bagaimana kita sudah lakukan dari tahun ke tahun, dan tahun ini akan dilaksanakan di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Seperti apa sih peringatan bulan pengurangan risiko bencana dari tahun ke tahun? Kita akan saksikan melalui video berikut sebelum nanti kita akan masuk kepada segmen 2. Inilah video bulan PRB dari masa ke masa. Baik Bapak Ibu sahabat tangguh sekalian, itulah tadi video bulan peringatan pengurangan risiko bencana dari masa ke masa dari tahun 2013 hingga 2022. Bagaimanakah bulan pengurangan risiko bencana 2023 ini? Sungguh berbahagia karena kami telah datang di studio kami narasumber, baik yang langsung datang di studio maupun terhubung secara online. Yang pertama ada Bapak Berton Suar Panjaitan selaku Direktur Mitigasi Bencana. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah diundang. Siap. Berikutnya ada Bapak Ahmad Lukman dari DMC Dompet Duafa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Ya. Oke, kita akan berbicara tentang bulan pengurangan risiko bencana di 2023 ini yang akan dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, Bapak tadi sudah disampaikan bahwa dari Ibu Deputi bahwa bulan PRB ini untuk menggali kesadaran dan jejaring untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Di bulan PRB ini ada kegiatan seperti apa saja Pak yang kira-kira dapat memicu animo masyarakat untuk menjadi sadar bencana? Ya, terima kasih. Sebenarnya bulan PRB saat ini memang kita mengharapkan partisipasi aktif masyarakat. Jadi kita sudah membuat sedemikian rupa kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Dari penanaman pohon ada di sana nanti, kemudian ada
ada juga nanti Run for Your Life, dan ini agak berbeda dengan yang lain sebelumnya. Kemudian ada juga nanti pameran-pameran yang bisa dikunjungi oleh semua pihak, dari sekolah, anak-anak sekolah, sampai juga pekerja, bahkan ibu rumah tangga ataupun masyarakat umum biasa akan bisa berpartisipasi. Kemudian kita juga ada donor darah. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya kegiatan yang melibatkan masyarakat, yang masyarakat sendiri bisa langsung menyaksikan. Tadi Ibu Deputi menyampaikan bagaimana kita menghubungkan antara pegiat-pegiat kebencanaan, bukan saja cuma masyarakat, tetapi juga dari aktor-aktor yang lain. Jadi memang ada wadah yang kita buat sedemikian rupa untuk melibatkan masyarakat, kemudian melibatkan dunia usaha, melibatkan juga nanti pemerintah, media bahkan, serta universitas. Baik. Seperti kita ketahui Pak, jadi untuk mengajarkan atau mensosialisasikan tentang bencana ini mungkin bagi masyarakat umum ini seperti suatu hal yang menyeramkan ya Pak. Makanya saya lihat di sini dikemas dengan berbagai acara-acara yang seperti tidak ada kaitannya dengan bencana, tapi sebenarnya ada makna tentang bencana itu. Seperti mungkin ada Run for Your Life, saya dengar di sini. Kegiatan itu seperti apa dan bagaimana bisa menyadarkan budaya bencana di sana? Iya, saya kira dari tahun ke tahun memang kita sudah melaksanakan kegiatan ini, tapi ini tahun ini agak berbeda, di mana partisipasi pemerintah daerah jauh lebih banyak kita harapkan, dan memang diberikan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah Run for Your Life yang nantinya ini. Jadi Run for Your Life ini dari istilahnya memang kita ambil dari bahasa Inggris, mohon maaf. Intinya adalah di sini kita melakukan lari santai, tetapi sesungguhnya kita akan mengajarkan masyarakat nanti bahwa beginilah kalau ada bencana, misalnya potensi tsunami terjadi, ada gempa bumi terjadi, masyarakat yang ada di tepi pantai harusnya berlari ke bagian ke bagian darat, inland, sehingga mereka aman dari bencana. Jadi selain itu kita juga harapkan nanti masyarakat tersebut bisa mendapatkan edukasi sebelum lari. Jadi kita juga akan menyampaikan nanti sebelum lari Run for Your Life, nanti akan ada penjelasan tentang potensi bencana yang bisa ada di Kendari. Jadi dikemas dengan sebenarnya simulasi, tapi dikemas dengan cara menarik sebenarnya, cara menarik, dan kita harapkan nanti masyarakat sendiri bisa mengerti dengan daerah mereka seperti apa risikonya, antisipasinya seperti apa, dan kita akan membuat jalur-jalurnya itu adalah jalur yang memang kalau memang ada di situ harus itu yang dilewati. Jadi memang masyarakat akan terbiasa. Iya, biar mereka masyarakat bisa terbiasa, bisa mengetahui jalur-jalur apa yang akan dilakukan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita ke narasumber berikutnya, diinfokan bahwa ada kita membuka sesi interaktif yang bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat bertanya melalui kolom chat di YouTube BNPB Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Berton. Berikutnya ke Pak Ahmad Lukman. Izin Pak, ini terkait dengan bulan PRB ini, mungkin seperti apa kegiatan-kegiatan di DMC Dompet Duafa ini dalam kesehariannya terkait dengan kebencanaan dan kaitannya dengan mendukung bulan pengurangan risiko bencana ini, Pak? Iya, untuk di bulan PRB ini kami Dompet Duafa dan dimotori oleh DMC Dompet Duafa, kegiatan di bulan PRB, seluruh aktivitas bulan PRB di Kendari insya Allah kami mengikuti penuh. Ya. Dan dukungan kami di bulan PRB diantaranya kami membuka dapur, namanya dapur keliling, namanya Darling. Nah, Darling ini kita memberikan fasilitas layanan setiap hari itu 500 makanan, snack dan minuman gitu kan. Kemudian kita juga mengikuti booth pameran, dan salah satu di antara yang kita tampilkan adalah kita memberikan layanan virtual reality, dan kemudian yang tak lupa adalah media publikasi. Kita memasang beberapa media spanduk, umbul-umbul, kemudian banner yang sebar di titik-titik yang strategis di Kota Kendari, kurang lebih ada 150 titik gitu kan. Kemudian
Kita juga mengikuti Ignistik yang temanya penguatan dompet duafa dalam penguatan risiko bencana dan inklusi. Dan yang tak lupa kita juga mengerahkan beberapa relawan kita yang ada di Kendari untuk mensupport setiap aktivitas kita di kegiatan di bulan PRB di Kendari. Dan tak lupa kita juga ada yang lebih penting, kita mengajak masyarakat di set event ini nonton bareng di bioskop di Kendari. Itu kurang lebih tiketnya ada 150 tiket ini. Dan kami juga mengajak Ibu Deputi, Pak Berton gitu, Pak Kalaksa untuk ikut nonton bareng pembelajaran di film Tegar, di mana film ini film inklusi, ada penguatan kapasitas dan penguatan risiko bencana yang ada yang inklusi di film tersebut. Kami mengajak sama-sama dan masyarakat. Seperti itu, Mas. Yang menarik saya dengan nonton bareng itu terkait film terkait apa, Pak? Itu, Pak? Inklusi. Jadi seorang anak yang ada kekurangan, tapi dia bisa mempertahankan hidupnya dan kemandirian beliau. Ini jadi pembelajaran bahwa ketika kita ada keterbatasan, maka kita juga tidak ketergantungan pada masyarakat, namun kemandirian itulah yang akan kita bangun dan kita di pembelajaran bersama. Oke, baik, itu menarik sekali bagaimana cara kita membangun budaya tangguh dari diri sendiri ya, Pak ya. Tadi juga disebutkan bahwa Bapak mengikuti Ignistage dan juga pameran ya. Ignistage dan pameran ini tentunya merupakan salah satu acara inti ya dari bulan pengurangan risiko bencana 2023 ini. Seperti apa itu, Pak? Kenapa digagas pameran dan Ignistage, Pak? Iya, saya kira pameran ini menjadi penting. Seperti Ibu Deputi katakan tadi, bahwa ingin kita membuat jejaring antar semua pihak. Nah, kita dalam hal pameran nanti kita akan melihat di situ ada dunia usaha. Bagaimana sih dunia usaha terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, di situ anak-anak atau siapapun nanti bisa mengetahui, oh ternyata dunia usaha itu ada kaitannya dengan penanggulangan bencana ya, atau penanggulangan bencana ada kaitannya dengan dunia usaha ya gitu. Jadi selain itu nanti akan kita lihat nanti bagaimana produk-produk kebencanaan, apa yang sudah kita hasilkan selama ini. Satu hal yang menarik untuk pameran kali ini, kita dari BNPB dan BMKG dan bekerja sama dengan World Bank akan melakukan pameran apa sih yang sudah dilakukan oleh kita selama ini untuk sebelum untuk mengantisipasi terjadinya gempa bumi dan tsunami, apa-apa saja dari end to end. Jadi sebelum dari kajian risiko bencana sampai dengan peringatan dini itu seperti apa. Jadi ini menjadi menarik sekali untuk kita semua tahu bahwa sebenarnya pemerintah dan masyarakat itu sudah bekerja sama untuk menghasilkan sebuah produk yang nanti tentunya para penonton, para pemirsa atau masyarakat akan melihat dengan jelas nanti seperti apa yang dihasilkan. Baik, diinfokan juga tadi bahwa jangan sampai masyarakat itu hanya tahu ketika berita bencana saja gitu ya. Terjadi tanggap darurat saja, penanganan darurat. Ya. Sedangkan terkait bagaimana mengantisipasinya, bagaimana edukasi apa yang kita sudah lakukan untuk mencegah itu tidak diketahui. Jadi pameran dan Ignistage itu ya, talk show tadi akan dicoba untuk memberitahu pada masyarakat ya, mensosialisasikan, diseminasi informasikan sehingga masyarakat lebih banyak yang tahu. Jadi di antara pelaku kebencanaan juga, jadi ini adalah wadah untuk bertemu satu sama lain. Bisa saja nanti seorang pelaku bisnis misalnya bisa mengerti nanti, oh ternyata di sini ada juga kalau ada bencana atau sebelum terjadi bencana ini perlu disiapkan. Betul. Jadi mereka kan bisa secara otak bisnis biasanya bisa berputar nanti, oh ini kesempatan buat saya untuk melakukan bisnis. Jadi hal-hal ini yang mau kita jaring kepada seluruh pihak. Jangan nanti kita membeli dari luar negeri, ternyata kita juga bisa memproduksi produksi massal sehingga ekonomi kita itu berputar di kita. Baik, Bapak. Jadi edukasi itu dari berbagai kalangan ya, Pak, ada dunia usaha juga, ada kalangan lain masyarakat.
Bagaimana dengan Pak Ahmad Tuman di kegiatan Dompet Duafa? Apakah juga melibatkan misalnya dari kalangan anak di kegiatan-kegiatan sosialisasi bencana ya Pak? Ya, ya baik. Tentunya keterlibatan stakeholder yang ada di Dompet Duafa akan kita libatkan semaksimal mungkin, baik dari kalangan akademisi, pengusaha, media, kemudian tokoh masyarakat, kelembagaan, dan dunia usaha akan kita libatkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Berton, bahwa semua pihak akan kita libatkan untuk mendukung mensukseskan kegiatan bulan PRB di Kendari ini. Tentunya ini menjadi dorongan bersama-sama bagaimana cara pembelajaran mengurangi risiko bencana ini mulai dari dini, dan pembelajaran ini bukan hanya kita tontonkan ketika saat bencana, tapi pada pembelajaran bagaimana yang sudah dilakukan oleh stakeholder untuk mengurangi risiko bencana seperti apa. Jadi ini menjadi contoh dan pembelajaran bersama, sehingga tidak ada lagi resiko-resiko bencana susulan gitu. Jadi pembelajaran di bulan PRB ini adalah tidak ada lagi untuk mengurangi risiko-risiko susulan. Nah ini kita antisipasi dengan memperingati bulan PRB di Kendari ini. Saya bisa tambahkan mungkin ya, di apa namanya, kita juga memiliki program ranking 1 disebut cerdas cermat untuk penanggulangan bencana. Kami melibatkan sebenarnya anak-anak sekolah, anak SD, SMP, SMA. Ini sebenarnya animo dari sekolah ingin sekali berpartisipasi aktif. Namun karena keterbatasan, ini menandakan bahwa sesungguhnya para gurunya juga mendorong anak-anak sekarang belajar peringatan risiko bencana yuk gitu. Dan nanti akan kami juga menyampaikan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan kepada adik-adik sekolah, nanti adik-adik murid di sekolah, pertanyaan seputar kebencanaan di Indonesia. Ini juga untuk seperti yang disampaikan tadi, bahwa sesungguhnya dari kecil kita sudah harus terbiasa dengan keadaan negeri kita yang sangat berpotensi terhadap bencana. Jadi kami juga mendorong sebenarnya semua pihak untuk terlibat. Ya baik, menarik sekali di sini bahwa ternyata kegiatan kebencanaan itu bukan hanya fase kita saat ada orang terus kita melakukan bantuan, tapi ada seperti nonton bersama agar membangun ketangguhan. Terus ada juga cerdas cermat, cerdas sangat tangguh, jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kebencanaan yang bisa membuat kita semakin sadar bencana. Kami coba sapa secara daring Ibu Titi dari UN OCHA. Ibu Titi, apakah sudah bergabung Ibu? Oke, baik, mungkin belum bergabung, nanti kita coba hubungi kembali. Sebelum kita lanjut kepada Q&A, ada video dari dukungan dari Invest DM terkait dengan Oke, baik, kita masuk terlebih dahulu kepada Q&A atau pertanyaan dari Ibu Resti Violita Daswarzin. Oke, bertanya, apakah kegiatan di Kendari ini bisa diikuti lewat Zoom atau secara online karena keterbatasan anggaran untuk merapat langsung ke sana? Konsep kegiatan ini sangat penting untuk kami sebagai JF atau jabatan fungsional. Mungkin ini bisa dijawab oleh Bapak. Iya, terima kasih, pertanyaannya luar biasa nih Ibu Resti. Ibu ya, kayaknya Ibu Resti. Karena kegiatan kita itu hampir 90% saya katakan 90% itu ada di luar gedung, yaitu ya pameran, talk show, in-night state, kemudian ada penanaman pohon, ada lari, kemudian ada juga yang lain-lainnya. Ini sangat kurang memungkinkan untuk kita membuat secara live, kecuali kami mungkin nanti akan bekerja sama dengan TV BNPB, akan menyorot beberapa kegiatan-kegiatan dan disiarkan langsung nanti di TV BNPB. Itu mungkin Ibu jawaban kami. Semoga nanti ada ada informasi yang penting yang bisa didapat nanti dari TV BNPB. Kecuali nanti kalau di acara puncaknya, potensial bisa kita buat secara melalui Zoom. Demikian, terima kasih. Baik, mungkin sementara ini peringatan bulan PRB 2023 ini diadakan di
Kendari, Sulawesi Tenggara. Mungkin di daerahnya sendiri mungkin kalau mau mengadakan juga bisa untuk diikuti ya Pak, misalnya Pemda masing-masing dan sebagainya, karena ini sebenarnya kegiatan nasional, cuman tuan rumahnya berganti-ganti ya. Iya benar, jadi sebenarnya kegiatan bulan PRB ini hanya saja dipusatkan di Kendari pada saat tanggal 10 sampai 15. Sesungguhnya tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober itu bisa dilakukan oleh semua kementerian, lembaga, daerah, NGO, sekolah-sekolah atau semua institusi yang ada di Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan daerah juga bisa melaksanakannya. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Berikutnya ada pertanyaan. Nah, ini darinya tidak ada. Untuk Pak Berton, sesuai arahan Bu Deputi, investasi PRB penting untuk dilakukan. Apa aksi konkret PRB yang telah dilakukan dan merupakan kristalisasi investasi selama 11 tahun terakhir? Jadi iya, pertanyaan yang luar biasa juga ini. Kami kira apa yang kita laksanakan ini merupakan investasi, ya, merupakan investasi semuanya. Mau apakah itu pameran, apakah itu ranking 1, cerdas cermat, penanaman pohon, semuanya itu adalah investasi. Yang kita petik bukan dari sekarang ini, tapi di kemudian hari. Misalnya anak-anak sekolah kita kasih tahu seperti apa, kita dorong untuk mengetahui informasi kebencanaan, itu adalah agar kemudian hari setelah mereka bisa berpikir sendiri, bertindak sendiri, bisa melakukan upaya untuk pengurangan risiko bencana. Apakah mereka seorang pebisnis nantinya, apakah seorang ilmuwan nantinya, seorang pekerja misalnya, itu nanti bisa mereka mengerjakan berpikir secara pengurangan risiko bencana. Jadi saya kira aksi konkretnya semuanya itu adalah aksi konkret yang kita lakukan untuk investasi penanggulangan bencana. Jadi investasi jangka panjang ini mungkin akan terasa setelah mungkin kita mengajarkan pada anak-anak sekarang, tapi terasanya mungkin nanti ketika anak-anak sudah memegang bisa jadi. Kita belajar dari pemerintah Jepang sebenarnya, masyarakat Jepang itu mereka butuh sampai 100 sampai 150 tahun agar mereka bisa seperti sekarang ini. Jadi memang dimulai dari anak-anak, dimulai dari kegiatan-kegiatan kecil sampai kegiatan yang besar, sehingga industri mereka, masyarakat mereka sangat mendukung, cara berpikir, cara konsep mereka juga sangat mendukung untuk pengurangan risiko bencana. Harapan kita ke depan tahun 2045 sesuai dengan RIPB kita bisa tercapai angan-angan bahwa Indonesia tangguh terhadap bencana. Baik ya Bapak, terima kasih. Untuk berikutnya kita sebagaimana kita ketahui bahwa bulan PRB ini juga melibatkan berbagai pihak termasuk dari pihak dunia usaha. Berikutnya kita akan saksikan video dukungan dari Invest DM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Asmaoto Sepu, penjabat Wali Kota Kendari. Kami merasa terhormat dan bahagia menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2023. Kami mengajak kepada seluruh elemen pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga usaha, dan media untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Dengan mengusung tagline 1 dekade peringatan bulan PRB, penguatan kemandirian daerah menuju resiliensi berkelanjutan. Mari bersama-sama kita mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Salam tangguh, salam kemanusiaan, Kendari bergerak. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Yusuf, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara
untuk mensukseskan kegiatan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2023 di Bumi Anual, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sultra Posanggu, Indonesia Mokora, tangguh, tangguh, tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultra Posanggu, Indonesia Mokora, tangguh, tangguh, tangguh. Oke, baik Bapak Ibu sahabat Tangguh. Mohon maaf tadi merupakan bentuk dukungan, video dukungan dari berbagai pihak. Baik itu pemerintah Kota Kendari maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana telah disebut bahwa Sulawesi Tenggara, terutama di Kota Kendari dan kabupaten kota lainnya akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan ini. Oleh karena itu mari kita sapa Bapak Kalaksa Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah berhubung bersama kami, Bapak Muhammad Yusuf. Selamat pagi Bapak, atau selamat siang di sana. Terima kasih Bapak sudah bergabung Bapak. Dan berikutnya kita juga menyapa sudah terhubung bersama kami Bapak Fadlil Suparman selaku Kalaksa BPBD Kota Kendari. Selamat pagi Bapak. Baik, suara kami terdengar Bapak di sana Bapak, izin. Sangat jelas, sangat jelas. Oke, baik Bapak. Terima kasih sudah bergabung Bapak Muhammad Yusuf dan Bapak Fadlil. Kita akan berbincang terkait dengan persiapan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Kendari ini. Sebagaimana kita ketahui Bapak, tentu persiapannya itu sudah sangat dari jauh-jauh hari untuk menyambut rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Bagaimana bisa diceritakan terkait persiapan di Provinsi Sulawesi Tenggara terlebih dahulu Bapak? Dipersilakan Bapak Muhammad Yusuf. Baik, terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Deputi, yang saya hormati Bapak Direktur Mitigasi Bapak Berton, tentunya para narasumber dan host yang berbahagia, dan juga Pak Kalakota. Pertama-tama saya ingin sampaikan penghargaan yang luar biasa kepada kami dari BNPB yang memberikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Bulan PRB tahun 2023. Ini suatu penghargaan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih sudah diberikan kepercayaan untuk sebagai tuan rumah. Terkait itu pula kami ingin sampaikan untuk persiapan-persiapan kami sangat siap untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan Bulan PRB. Perlu kami sampaikan juga tentunya berbagai kegiatan sudah kami lakukan dalam rangka rangkaian daripada kegiatan Bulan PRB ini, mulai dari kegiatan untuk bagaimana kami mensosialisasikan Bulan PRB ini ke masyarakat, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ibu Deputi bahwa ini adalah ajak untuk bagaimana kita bisa mensosialisasikan ke masyarakat tentunya tentang risiko-risiko bencana di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami melakukan sosialisasi tentang budaya sadar bencana, yaitu kami lakukan di sekolah-sekolah Bu, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Karena kita supaya bagaimana mereka bisa tentunya memahami tentang risiko-risiko daripada bencana itu sendiri. Selanjutnya kami juga sudah melakukan berbagai kegiatan mensosialisasikan baik itu melalui testimoni seperti yang dilihat tadi pada seluruh para bupati, para penggiat dunia usaha, ya, kepada akademisi juga kami lakukan untuk mensosialisasikan ini dalam bentuk testimoni dalam menyambut hari Bulan PRB ini. Kami lakukan terus baik itu melalui testimoni juga dengan media, baik media cetak maupun media elektronik. Perlu juga kami sampaikan terkait persiapan ini, kami sudah melakukan dialog dengan baik di TV lokal maupun televisi nasional di TVRI. Kemarin kami sudah melakukan Bu, alhamdulillah sambutan dari masyarakat, dialog dari perspektif itu cukup banyak yang memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan Bulan PRB ini.
Selanjutnya juga kami persiapan terkait dengan akomodasi, perlu kami sampaikan di sini kami sudah siap berkoordinasi tentunya dengan PHRI, dengan semua yang terkait dengan akomodasi yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan nantinya. Juga kami ingin sampaikan terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tempat pameran juga sudah siap Bu. Ya, di tempat untuk kegiatan penanaman pohon kami juga sudah siap, kami sudah lihat di sana berkoordinasi dengan kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe dan juga Kota Kendari untuk kegiatan Run for Your Life-nya. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota, alhamdulillah dengan sambutan yang luar biasa dari Bapak Wali Kota mempersiapkan untuk menyambut kegiatan peringatan bulan PRB ini. Tentunya juga untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan apel siaga, kami juga sudah siap. Selanjutnya dengan kegiatan simulasinya, ini kami sudah persiapkan semuanya. Dan tentunya semua kegiatan rangkaian kegiatan ini kami sudah siap. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bu, terkait dengan kesiapan kami di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik, terutama bagi tamu-tamu kita yang datang dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara maupun dari kementerian lembaga, terutama dari BNPB. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Senang sekali mendengarnya bahwa persiapan di Sulawesi Tenggara sudah sangat luar biasa sekali. Berbagai acara baik yang akan diselenggarakan di Kota Kendari maupun kabupaten-kabupaten kota lain itu sudah sangat dirancang dengan baik untuk kegiatan pada puncak peringatan bulan PRB nanti. Izin kami akan ke Kalaksa Kota Kendari terlebih dahulu. Bagaimana Bapak terkait dengan persiapan kedatangan, karena sebagian besar ini nanti akan ada di Kota Kendari. Bagaimana kira-kira persiapan Pemda Kota Kendari untuk menerima kedatangan para peserta peringatan bulan PRB? Dipersilakan Bapak. Baik, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Deputi, yang kami hormati Bapak Direktur, para narasumber dan seluruh pemirsa yang sama kami hormati. Baik, kami atas nama pemerintah Kota Kendari pertama sekali mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kepercayaan dari BNPB untuk menetapkan Kota Kendari sebagai Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah pelaksanaan bulan pengurangan risiko bencana untuk tahun 2023 ini. Izin kami mungkin sedikit melaporkan tentang kesiapan apa yang sudah dipertanyakan disampaikan tadi. Kebetulan sekali kemarin Pak Kalak BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara sudah datang menemui Bapak Wali Kota Kendari, dan kemarin saya kira hampir sebagian besar masalah insya Allah bisa dituntaskan kemarin. Termasuk tadi dipertanyakan tentang kesiapan Kota Kendari dalam hal menerima tamu ataupun peserta dari seluruh Indonesia. Kemarin juga disampaikan bahwa mulai dari kedatangan di Bandara Udara Internasional Udara Haloleo Kendari, pemerintah kota itu akan menyiapkan transportasi, ada 2 bus yang disiapkan di sana untuk menjaga jangan sampai misalkan kedatangan ini bersamaan, misalkan dalam satu pesawat beberapa ataupun rombongan dari kabupaten kota, untuk mengantar sampai di penginapan ataupun di tempat hotel peserta semuanya. Kemudian untuk mobile dari kegiatan baik itu di Kota Kendari kemudian ke tempat-tempat lain, kami juga Dinas Perhubungan Kota Kendari kami sudah koordinasikan untuk menyiapkan kendaraan bus Translulo, kalau kami sebutnya di sini bus besar yang bisa menampung ataupun memuat peserta untuk pergerakan dari satu titik acara ke titik yang lain.
Kemudian ingin kami laporkan pula pada kesempatan yang berbahagia ini, dukungan-dukungan lain pemerintah Kota Kendari, mulai dari kegiatan apel kesiapsiagaan yang dilanjutkan dengan kegiatan simulasi kebencanaan, kemudian kegiatan Run for Your Life, dan yang selanjutnya juga dilanjutkan dengan rencana penanaman pohon di Kabupaten Konawe. Mungkin perlu kami gambarkan sedikit tentang kegiatan-kegiatan ini, khususnya Run for Your Life ini, seperti yang disampaikan kemarin oleh Pak Kalak BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, itu titik startnya di Masjid Al-Alam. Lokasi Masjid Al-Alam ini adanya di tengah Teluk Kendari, jarak kurang lebih sekitar 4 kiloan. Itu nanti finish di gedung Balai Kota yang menjadi latar di Zoom pada siang hari ini. Jadi finish di gedung Balai Kota Kendari, dan insya Allah kesiapan-kesiapan semua ini sudah disampaikan kemarin dan insya Allah bisa disiapkan. Kegiatan-kegiatan yang lain memang saya kira sudah disampaikan tadi oleh Ibu Deputi, bahwa sudah ada link tentang kanal informasi pelaksanaan kegiatan ini. Di dalamnya juga sudah ada hotel-hotel yang ada di Kota Kendari, kemudian tempat wisata, tempat belanja oleh-oleh, kemudian tempat rental mobil juga ada, termasuk ketersediaan kamar-kamar hotel yang ada di Kota Kendari. Memang kondisi belakangan ini, kalau mungkin teman-teman ataupun peserta mengecek di hotel-hotel, itu sebagian besar memang sudah full booking untuk tanggal 11 sampai tanggal 14. Kemarin juga Pak Kalak Provinsi sudah menyarankan kepada kami untuk menyiapkan alternatif ketika misalkan semua hotel ataupun penginapan yang ada di Kota Kendari ini misalkan penuh, untuk menyiapkan ataupun mendata, menginventarisir homestay ataupun rumah-rumah kos atau seperti apa untuk menjaga jangan sampai ada peserta yang tidak kebagian hotel atau penginapan di Kota Kendari. Mungkin ini sekedar gambaran awal dari kami, yang pasti insya Allah pemerintah Kota Kendari beserta segenap elemen masyarakat Kota Kendari sangat mendukung dan siap menyambut kedatangan peserta tamu dari semua kabupaten kota provinsi se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Senang sekali mendengar ya Pak dengan kesiapan Kota Kendari, pemerintah Kota Kendari untuk menyambut teman-teman dari seluruh Indonesia. Disebutkan tadi juga sudah ada dipersiapkan tentang penginapannya, juga ada tempat oleh-oleh dan sebagainya, dan juga kesiapan bagaimana mengantisipasi banyaknya pengunjung yang akan hadir. Kami beralih dulu ke Ibu Titi Muktiasi dari UN OCHA. Selamat pagi mungkin Ibu di sana. Selamat bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf tadi di pagi sedang tidak di tempat, jadi saya keluar dulu dari ruang meeting. Maaf sekali ya. Baik Ibu, mungkin dapat diceritakan Ibu tentang peran UN OCHA. Kita ketahui bahwa UN OCHA bukan hanya pada tahun ini saja, bahkan tahun sebelumnya juga pernah mendukung, selalu mendukung dalam kegiatan-kegiatan peringatan bulan PRB. Mungkin dalam tahun ini bisa diceritakan seperti apa bentuk dukungan UN OCHA terhadap kegiatan pada tahun ini. Baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin perlu juga saya jelaskan UN OCHA itu apa gitu ya. Oh, boleh. Jadi UN OCHA itu adalah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk koordinasi urusan kemanusiaan. Dan kami sudah membantu BNPB bahkan sejak sebelum BNPB, Bakornas gitu ya. Untuk acara serupa dengan bulan PRB, peringatan bulan PRB di Kendari, kami belajar dari perayaan Rumah Resiliensi Indonesia ketika kita punya GPDRR di tahun 2021. Jadi kita belajar membuat Rumah Resiliensi Indonesia dan ternyata minatnya sangat tinggi gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman baik ketika di Bali,
Maka kemudian pada tahun kemarin itu kami juga diminta untuk mendukung BNPB untuk menghubungkan sebetulnya antara aktor-aktor kemanusiaan, pembangunan, dan juga kegiatan lainnya itu untuk ikut serta meramaikan peringatan bulan PRB. Jadi waktu di Balikpapan, peran OJA juga adalah sebetulnya mendukung BNPB untuk menjambungkan teman-teman yang ingin ikut serta dalam kegiatan peringatan bulan PRB. Nah, untuk tahun ini pun kami berfungsi untuk menyambungkan antara mereka yang ingin berkolaborasi bersama dengan BNPB, ikut serta dalam pameran, dalam talk show, dalam Ignite Stage. Demikian. Oh baik Ibu, jadi nanti akan ada berbagai pihak yang akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti pameran, talk show, dan Ignite tersebut ya Bu ya? Betul sekali. Dan sebetulnya memang karena peringatan bulan PRB ini kan pendek jaraknya ya, 11 sampai dengan 15 Oktober. Sementara pelaku di Indonesia itu ada banyak sekali, ada ribuan gitu ya. Maka bersama BNPB kami sepakat untuk kita juga membuat ruang pameran virtual di mana teman-teman juga bisa mengirimkan brosur atau flyernya, di mana mereka bisa menuliskan QRIS-nya dan kemudian mengisi dengan apa yang mereka ingin tampilkan. Jadi karena kemungkinan untuk potensi untuk ikut serta dalam talk show, dalam Ignite Stage itu sangat sedikit, maka kita buka kesempatan ruang pameran virtual di mana teman-teman organisasi kemanusiaan, universitas, lembaga usaha itu bisa ikut serta dan mengirimkan flyernya. Di sana kita akan pajang dan siapapun juga bisa akan mengakses apa yang ingin disampaikan. Bentuknya bisa talk show, bisa pameran, bisa bercerita gitu ya, atau bisa film pendek seperti itu. Oke baik, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Kita masih penasaran sebenarnya salah satu hal untuk dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Kendari terkait dengan tagline-nya yaitu Sultra Pasanggu dan Indonesia Mokora. Kira-kira apa ya? Tapi kita saksikan terlebih dahulu video dukungan berikut. Assalamualaikum. Saya Andrew Duncan, Chief of Party USAID InvestDM 2. Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat melalui USAID dengan pemerintah Indonesia melalui BNPB. Sejak 2019, InvestDM berkomitmen memperkuat kapasitas BNPB dalam hal SDM dan sistem untuk manage dampak dan risiko bencana secara efektif. Sejak itu pula, InvestDM selalu support bulan PRB. Bulan PRB tahun ini akan diadakan di Kendari dengan tema Sultra Tenggu Indonesia Kuat yang menjadi perjalanan satu dekade bulan PRB. Kami paham membangun masyarakat sedang bencana memerlukan waktu dan kolaborasi dari semua sektor, termasuk pemerintah daerah, academics, practitioners, legislators, LSM, dan masyarakat. Untuk itu, support dari semua pihak sangat dibutuhkan. Beli kangkung di Pasar Kendari. Mari kita dukung bulan PRB 2023 di Kendari. Terima kasih. Oke baik, ditutup dengan beli kangkung di Pasar Kendari. Mari kita dukung bulan PRB 2023 di Kota Kendari. Disebut juga tadi tentang tagline, bahwa ada tagline Sultra Pasanggu Indonesia Mokora. Kira-kira ini semangat apa yang ingin dibawa di tagline ini? Mungkin dari pemerintah Provinsi Sultra atau Kota Kendari dapat menjawab? Pak Muhammad Yusuf atau Pak Fadil? Baik. Parman? Ya, silakan Bapak. Sampaikan bahwa tagline ini adalah tagline bahasa Pasanggu itu artinya bahasa daerah kami.
yang mencerminkan suatu kekuatan dari seorang pemimpin itu menyatakan kekuatan dia yang bisa mengayomi masyarakatnya, ya. Ini kita pakai kata posanggu, itu bahasa Buton, artinya kuat, tangguh. Sementara arti kata mokora itu arti kuat, bahasa Tolaki, bahasa yang ada salah satu suku di Sulawesi Tenggara, artinya kuat, itu artinya mokora. Itu yang bisa kita sampaikan dari tagline ini. Terima kasih. Baik, jadi dari Sultra yang Posanggu menuju Indonesia yang mokora, mungkin begitu ya Pak ya? Oke, berikutnya kita akan ada sesi question and answer atau tanya jawab yang kita sudah dapatkan dari chat di kolom YouTube. Side event PRB tahun ini cukup banyak dan melibatkan banyak pihak. Bagaimana cara BNPB untuk tetap konsisten mempertahankan value atau pesan inti PRB serta satu visi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana? Mungkin dijawab dulu oleh Pak Direktur, nanti mau ditambahkan oleh pemerintah provinsi atau... Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa juga ya. Bagaimana memang animo masyarakat itu banyak, animo peserta juga banyak, tapi kita tetap konsisten agar pesan yang diperoleh itu pengurangan risiko bencana itu terjadi. Jadi kami itu senantiasa berkonsultasi, berkomunikasi dengan teman-teman kita yang berasal dari NGO maupun pemerintah mengenai pesan-pesan apa. Kami itu sesuai dengan tadi disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa ada dari Sulawesi Tenggara tangguh, Indonesia akan kuat. Nah, ini tema-tema ini kita mengerucut seluruh kegiatan-kegiatan mengerucut ke sana sehingga itu menjadi alur konsistensi yang kita bawa. Sehingga tadi ada talk show, ada United States, kita pilah-pilah dan kita grouping ke bagian yang sama dan kita arahkan tetap kepada ketangguhan daerah. Jadi saya yakin nanti kita belajar banyak dari Sulawesi Tenggara. Oke. Baik, Bapak Direktur. Berikutnya mungkin bisa dijawab juga oleh Kalaksa Provinsi Sulawesi Tenggara ataupun Kota Kendari. Bagaimana kira-kira dari beberapa hari ini acara, tapi dapat esensi nilainya tetap bisa dipegang terus oleh masyarakat. Seperti apa kira-kira strateginya, Bapak? Mungkin dari Pak Fadlil dulu, dipersilakan. Halo, ya baik. Dari saya Pak? Atau boleh. Kota? Silakan. Dari kota. Boleh dipersilakan dari Pak Muhammad Yusuf dulu, kemudian Pak Fadil Suparman. Bapak Kalak Provinsi dipersilakan. Baik, tentunya kita harapkan dari kegiatan ini bisa memberikan pembelajaran dan kesadaran bersama dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan PRB ini. Utamanya di kegiatan talk show dan pameran. Tentunya kita harapkan dari kegiatan ini banyak pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari bagaimana kita bisa mengurangi risiko bencana. Tentunya ini menjadi fokus kita untuk bisa bagaimana masyarakat memahami dan tahu tentang pengurangan risiko bencana. Saya kira itu dari kami. Oke, baik Bapak Kalak Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikutnya dari Pak Kalak Kota Kendari, dipersilakan Bapak. Ya, makasih. Apa yang disampaikan tadi, pertama sangat sependapat dengan beberapa item kegiatan tadi yang disampaikan, utamanya yang melibatkan bahkan dari anak SD dan SMP. Tadi dijelaskan oleh Pak Direktur, ada cerdas cermat ranking 1, alhamdulillah. Antusias dari SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kota tentunya. Ini luar biasa Pak, dari 20 peserta 20 SD, 20 SMP dengan peserta yang sudah ditentukan, ini sekarang SD dan SMP itu sudah melakukan kompetensi mandiri di sekolah-sekolah untuk melihat apa yang terbaiknya. Apa yang kita petik dari sini bahwa sosialisasi tentang kebencanaan ini dari usia anak sekolah sampai dengan di usia dini seperti itu.
Kemudian yang kedua, kemarin juga Bapak Wali Kota menyampaikan bahwa di kegiatan pameran nanti ini semua sekolah SD, SMP, TK bahkan mungkin itu diatur supaya bisa menghadiri ataupun datang belajar di lokasi tempat pameran. Artinya apa? Memang mungkin pembelajaran tentang pengurangan risiko bencana dan pemahaman tentang kebencanaan ini memang barangkali lebih tepat disampaikan sejak dini kepada anak-anak sekolah kita, anak-anak didik kita. Demikian, makasih. Baik, terima kasih Bapak Kalak. Ternyata dari lomba-lomba tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi dapat memicu agar nilai-nilainya terus diingat ya Pak ya. Diingat sampai nanti mereka akan mungkin besar, akan memegang jabatan, akan mengambil keputusan dan sebagainya. Berikutnya masih ada pertanyaan untuk Pak Ahmad Lukman. BNPB melihat penanggulangan bencana sebagai urusan bersama. Kita maknai sebagai pentahelix, Bapak, yang salah satunya adalah masyarakat atau bisa diartikan organisasi non-pemerintah. Dalam hal ini, Dompet Duafa tentu berperan dalam pengurusutamaan PRB di Indonesia. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk PRB, untuk masyarakat? Bagaimana harapan Dompet Duafa untuk menguatkan semangat dan upaya konkret PRB dari semua pihak? Oke, mungkin seperti ini. Jadi dalam hal ini Dompet Duafa tentu berperan dalam pengurusutamaan PRB dan upaya apa saja yang telah dilakukan itu. Baik, terima kasih. Upaya yang dilakukan untuk PRB untuk masyarakat adalah pertama sosialisasi edukasi masyarakat, mulai dari kelompok yang paling berisiko, kelompok yang di daerah rawan risiko. Kemudian kita juga peningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang di wilayah-wilayah yang berisiko tersendiri. Kemudian kita juga melakukan kampanye-kampanye terkait dengan pengurangan risiko bencana, khususnya bagi kita mengajak masyarakat ataupun ke anak-anak muda, kaum milenial, untuk melakukan kegiatan bersama yang baik, yang positif, yaitu melakukan kampanye bersama ataupun dialog, diskusi, FGD, ataupun ngopi, ngobrol bareng terkait dengan pengurangan risiko bencana. Karena di anak-anak milenial ini harus kita rangkul, kita ajak gitu kan. Bukan kita jauhkan. Ini masalah PRB ini masalah orang dewasa dan sebagainya ataupun kelompok tertentu. Maka kita mengajak teman-teman yang milenial itu untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang baik, yang positif. Kalau tagline dari kami adalah satu hari satu kebaikan untuk volunteer gitu. Satu hari satu kebaikan untuk volunteer. Mungkin bisa diawali, kebaikan itu nggak harus hal-hal besar, mungkin dari ngopi, tadi ngobrol bersama, juga ada namanya FGD. Jaringan itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Oke, berikutnya masih ada pertanyaan untuk Ibu Titi. Kita tahu bahwa semua komunitas internasional semangat memperingati semangat PRB. Dalam konteks internasional lebih menamakan dengan International Day for Disaster Risk. Sedangkan kita bulan peringatan pengurangan risiko bencana. Kira-kira tema internasional yang diangkat pada tahun ini seperti apa? Dan bagaimana semangat kita di Indonesia ini dapat inline dengan tema IDDR secara internasional? Baik, setiap tahun itu temanya IDDR itu adalah memang membangun kolaborasi bersama untuk pengurangan risiko bencana. Jadi apa yang dilakukan oleh Indonesia akan inline karena memang kita membawa serta berbagai pelaku baik dari pemerintah dan non-pemerintah untuk bersama-sama tidak hanya memperingati atau juga merayakan. Karena kemudian tadi dari penjelasan sebelumnya kita berharap bahwa apa yang ditampilkan, apa yang dipamerkan, apa yang didiskusikan itu akan bisa dibawa ulang serta oleh peserta dan kemudian juga menjadi kerja-kerja besar dari berbagai pelaku. Jadi apa yang dilakukan Indonesia itu juga akan sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh internasional, terutama ketika kita membicarakan membangun ketangguhan bangsa yang dimulai dengan kolaborasi berbagai pihak. Baik, jadi tema dalam kali ini sudah dirasa sudah inline dengan konteks semangat PRB internasional ya.
Ibu? Iya, betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk Bapak Kalak Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Kota Kendari. Tahun ini PRB dilaksanakan di Kota Kendari, namun bagaimana dengan implementasi kebinekaan dan konsep PRB di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari? Mungkin saya ulangi sedikit lagi. Tahun ini PRB dilaksanakan di Kota Kendari, namun bagaimana implementasi kebinekaan dan konsep PRB di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari? Bagaimana mungkin dapat menjadi sebuah hal yang inklusif gitu mungkin, Pak? Oh, mohon maaf, ada salah ketik dari ininya, dari komentarnya. Implementasi kebijakan ternyata yang dimaksud dan konsep PRB di Sulawesi Tenggara. Jadi ada implementasi kebijakan apa setelah adanya bulan PRB ini, apakah berimplementasi kepada kebijakan selanjutnya di kota maupun provinsi? Baik, mungkin saya langsung jawab ya terkait itu. Jadi memang harapan daripada peringatan bulan PRB ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran bersama, bagaimana ada follow up nanti dari kegiatan peringatan bulan PRB ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemberian pemahaman tentang kebencanaan kita mulai dari usia dini. Oleh karena itu kita juga melakukan sosialisasi edukasi kepada anak-anak sekolah. Harapan kita ke depannya dengan selesainya kegiatan peringatan bulan PRB yang dilaksanakan di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari tepatnya, itu bisa menjadi kurikulum, ya. Diharapkan di sekolah-sekolah bisa menjadi kurikulum, salah satu kurikulum, ya, tingkat SD maupun di SMP, sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini menjadi harapan-harapan kami, tentunya kan kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten kota, untuk bisa memasukkan kurikulum kebencanaan di sekolah-sekolah seperti itu. Oke, baik Bapak. Jadi mungkin nanti akan ada kebijakan terkait dengan pembelajaran atau edukasi kebencanaan bagi siswa-siswa sekolah mungkin ya Pak ya. Untuk berikutnya tanggapan dari Kota Kendari mungkin Pak. Pak Fadil, ya, silakan. Ya, sekira memang menyambung apa yang disampaikan Pak Kalak Provinsi tadi. Kami di Kota Kendari memang sudah ada program sebenarnya seperti yang juga menjadi program nasional, saya kira itu tentang keberadaan sekolah tangguh bencana. Momen pengurangan risiko bencana yang tahun ini dilaksanakan di Kota Kendari, saya kira ini juga menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Kendari untuk bagaimana membuat ataupun menjadikan semua sekolah yang ada di wilayah Kota Kendari ini menjadi sekolah-sekolah yang tangguh, yang paham akan tentang bencana, termasuk juga di instansi-instansi ataupun di pemerintah, lingkup pemerintah Kota Kendari. Kita tahu bahwa Kota Kendari adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang perkembangan dalam beberapa tahun terakhir ini luar biasa. Ini juga tentunya seiring dengan pemahaman akan potensi ataupun risiko atas kejadian-kejadian bencana. Semoga momen bulan PRB ini bisa membangkitkan ataupun lebih menggiatkan kita untuk bagaimana menangani ataupun memitigasi kejadian-kejadian yang ada di wilayah Kota Kendari. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kalak. Berikutnya kita akan masuk pada segmen berikutnya, yaitu closing statement dari masing-masing narasumber. Namun kita akan saksikan terlebih dahulu ajakan dari Ketua Forum PRB di Sultra. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yudianto Mahardika, SH, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mensukseskan kegiatan peringatan
Bulan Pengurangan Resiko Bencana Tingkat Nasional tahun 2023 di Bumi Anoa, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sultra Posanggu Indonesia Mokora Tangguh Tangguh Tangguh. Oke, Sultra Posanggu Indonesia Mokora. Berikutnya adalah closing statement dari masing-masing narasumber dapat berupa harapan atau ajakan terkait dengan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana ini. Dipersilakan terlebih dahulu pada Ibu Titi untuk closing statementnya, Ibu. Baik, terima kasih banyak. Harapan saya adalah bahwa peringatan bulan PRB ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi tempat di mana kita membangun kolaborasi dan koordinasi. Karena tantangan penanggulangan bencana ke depan akan semakin berat dan yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan koordinasi yang semakin erat. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Titi. Berikutnya Bapak Kalaksa Provinsi Sulawesi Tenggara, dipersilakan untuk closing statementnya Bapak. Baik, dalam rangka peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional tahun 2023 yang dilaksanakan di Sulawesi Tenggara, mari saya berpesan, ayo kita tumbuhkan budaya sadar bencana sejak dini dari daerah Sulawesi Tenggara menuju resiliensi berkelanjutan. Ayomi ke Bumi Anoa Sulawesi Tenggara, Sultra Posanggu Indonesia Mokora, tangguh tangguh tangguh. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya dari Bapak Kalak Kota Kendari, dipersilakan Bapak. Ya, makasih. Closing statement. Statement penutup saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Izin, Bu Deputi. Jalan-jalan di Kota Kendari. Cakep. Jangan lupa makan sinonggi. Bulan Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan di Kota Kendari. Kami siap menjadi tuan rumah yang baik. Terima kasih, cakep. Baik, berikutnya closing statement dari Bapak Ahmad Lukman berupa harapan atau ajakan mungkin Pak. Silakan dari Dompet Duafa. Ya, baik, terima kasih. Tentunya di bulan PRB ini bukan hanya menjadi peringatan seremoni, tapi menjadi peningkatan kapasitas untuk pengurangan risiko bencana dan untuk mengurangi risiko-risiko bencana yang akan timbul kembali. Baik, terima kasih Bapak. Yang terakhir namun sangat penting Bapak, dipersilakan closing statement dari Bapak Direktur Mitigasi Bencana BNPB. Dipersilakan. Ya, tahun ini BNPB bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Tenggara dan para dari kabupaten kota Provinsi Sulawesi Tenggara sudah bekerja dengan maksimum untuk menyelenggarakan peringatan bulan PRB ini. Dan saya yakin kita akan belajar banyak dari Sulawesi Tenggara karena banyak sisi-sisi dari budaya daerah tersebut yang akan ditonjolkan nanti di sana. Saya yakin, saya ajak seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara Kendari, seluruh pelaku kebencanaan dan pemerintah daerah, BPBD, kabupaten kota, provinsi maupun pihak-pihak yang lain untuk kita berpartisipasi aktif dalam peringatan bulan PRB tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Direktur Mitigasi Bencana serta seluruh narasumber lainnya. Demikianlah talk show kick off peringatan bulan pengurangan risiko bencana ini. Semoga acara yang kita gagas bersama ini dapat meningkatkan ketangguhan Indonesia terhadap bencana. Mari kenali ancaman bencana, pahami risiko bencana, tingkatkan budaya sadar bencana. Indonesia Tangguh Bencana dilakukan semua pihak. Karena penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Sukseskan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2023. Sampai jumpa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Hey, hey, hey Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas, agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana.
bencana.